Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami dari kelompok 6 2E Teknik Konversi Energi akan menjelaskan pengaplikasian dari gelombang elektromagnetik dan saya Muhammad Tendi Ramadan tentang metal detektor. Metal detektor atau alat pendeteksi logam. Alat ini berfungsi untuk menemukan logam yang tersembunyi atau yang sulit dijangkau dengan mata kita sendiri. Metal detektor secara efektif dapat mendeteksi logam yang terhalang dari bagasi, tanah, kayu, pakaian, dan bahan non-logam lainnya. Selanjutnya, prinsipnya yaitu metal detektor mengandung kumparan kawat yang dikenai sebagai kumparan pemancar. Ketika listrik mengalir melalui kumparan, medan magnet akan tercipta di sekitar kumparan. Ketika Anda menggerakkan metal detektor ke atas tanah, medan magnet akan ikut bergerak juga. Ketika ke sebuah benda logam, medan magnet akan mempengaruhi atom yang berada di dalam logam, bahkan mengubah cara elektron bergerak. Kemampuan detektor logam dalam mendeteksi keberadaan benda logam sangat tergantung pada faktor-faktor, di antaranya seperti ukuran, bentuk, jenis benda logam yang terkubur atau tersembunyi, kedalaman benda logam. Berikut adalah macam-macam jenis metal detektor dan prinsip kerjanya. Metal detektor pencarian emas atau logam. Metal ini biasa digunakan arkeolog ataupun para pemburu emas yang ada di hutan ataupun tempat bersejarah. Metal detektor gold ini memiliki bentuk seperti tongkat yang di bawahnya terdapat sensor metal detektor. Alat ini bisa digunakan di medan yang basah, kering, panas, ataupun dingin, tergantung tipe atau pabrikan itu sendiri. Prinsip kerjanya menggunakan teknologi tipe VLF. Metal Detector Security. Alat ini terbagi menjadi handle metal detector dan wall-through metal detector. Handle metal detector merupakan alat keamanan deteksi logam yang bisa dibilang portable, sebab alat ini bisa dibawa kemanapun dan memiliki ukuran yang kecil. Komponen utama pada handheld metal detector yaitu coil atau kumparan yang dialiri arus listrik sehingga menghasilkan medan magnet. Sehingga jika ada logam yang terdeteksi, maka alat ini akan berbunyi karena perbedaan medan magnet antara logam yang satu dan logam yang lainnya. Pada wall-through metal detector, prinsipnya adalah gelombang elektromagnet yang membentuk medan elektromagnet pada satu atau beberapa koil. Ada beberapa buah koil yang memanfaatkan sebagai pemancar gelombang dan penerima gelombang, di mana pada kondisi standar, gelombang yang diterima mempunyai standar tertentu dan ini yang disebut balance pada metal detektor. Jika benda logam melewati metal detektor, maka gelombang yang ada menjadi terganggu dan standar wave analyzer akan memberitahukan bahwa ada ketidakseimbangan gelombang. Metal detektor memberitahu kita bahwa ada benda bersifat logam yang lewat. Metal detektor industrial ialah metal detektor yang digunakan untuk kepentingan industri, seperti pakaian, makanan, dan lain-lain. Industri yang paling banyak menggunakan metal detektor ialah industri makanan. Fungsi dari metal detektor ini ialah mendeteksi makanan terkontaminasi dari logam ataupun metal. Tidak hanya makanan, metal detektor juga bisa digunakan untuk industri obat, saus, buah, dan lain-lain. Kini hampir setiap industri makanan menggunakan metal detektor sebagai alat pembantunya. Ada juga dalam hal mendeteksi bagian kecacatan atau kesempurnaan barang-barang yang akan didistribusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Farid Aditya Rahman dari TKE 2E. Kita akan membahas mengenai pengaplikasian gelombang elektromagnetik pada termogan. Berikut kita simak bersama. Aplikasi gelombang elektromagnetik pada termogan. Seperti yang kita tahu, bahwa saat ini virus COVID-19 mewabah di seluruh dunia sehingga menyebabkan banyak kepanikan dan terhentinya aktivitas masyarakat sehari-hari. Dalam mengenali gejala atau memeriksa status dari seorang pasien, salah satunya menggunakan alat bernama termogan. Apa sih termogan itu? Dalam mengenali gejala, pada dasarnya, termogan merupakan termometer inframerah yang digunakan untuk mengukur suhu tanpa menyentuh objek yang akan diukur suhunya menggunakan sensor inframerah. Sensor ini menggunakan cahaya inframerah untuk mendeteksi atau mengukur radiasi panas benda. Prinsip yang digunakan dalam termometer infrared yaitu adalah semua objek memancarkan energi inframerah. Benda atau material apapun yang memiliki suhu mutlak di atas 0 akan memiliki
selalu aktif bergerak. Semakin tinggi suhu, maka pergerakan molekul akan semakin cepat. Ketika bergerak, molekul akan memancarkan radiasi inframerah yang merupakan jenis radiasi elektromagnetik di bawah spektrum cahaya. Semakin panas suatu benda, maka molekul akan semakin aktif dan memancarkan lebih banyak energi inframerah. Sensor akan mengukur besar radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek. Jadi alat ini mengeluarkan sinar infrared yang bisa mengumpulkan energi yang dipancarkan, difokuskan, dan dipantulkan dari objek. Termogan akan mengetahui berapa suhu objek dengan memanfaatkan perubahan panas yang dipancarkan dan yang diterima oleh sensor. Cahaya infrared dapat difokuskan, dipantulkan, dan diserap. Sensor dalam termogan akan mengubah data-data energi menjadi ukuran panas dari objek. Pirometer infrared biasanya memfokuskan cahaya inframerah dari suatu objek ke detektor atau termofile. Detektor akan menyerap energi inframerah dan mengubahnya menjadi energi panas. Semakin banyak energi infrared yang diterima, maka akan semakin banyak energi panas yang didapat oleh detektor. Energi panas ini akan diubah menjadi listrik, lalu dikirim ke detektor yang nantinya akan diubah menjadi besaran suhu dan ditunjukkan atau ditampilkan oleh display infrared pyrometer. Setelah diarahkan ke objek, pengguna tinggal menarik pelatuk untuk melihat keterangan suhu pada layar termogan. Halo semuanya, nama saya Sebastian Mardohar dari jurusan Teknik Mesin Prodi Teknik Konversi Energi Politeknik Negeri Jakarta kelas 2E. Jadi di video kali ini saya menjelaskan tentang hubungan antara oven microwave dan gelombang mikro. Kehidupan di zaman sekarang membutuhkan segala hal yang cepat dan praktis, di mana hal itu dapat memudahkan kita agar bisa dengan leluasa melakukan sesuatu. Hal ini berlaku pada salah satu prinsipnya, yaitu pada oven microwave. Mari kita bahas. Penjelasan singkat tentang oven microwave. Microwave oven adalah oven yang menggunakan bantuan microwave atau gelombang mikro untuk memasak makanan. Microwave oven sendiri bekerja begitu cepat dan efisien karena gelombang elektromagnetiknya menembus makanan dan mengeksitasi molekul-molekul air dan lemak secara merata. Tidak hanya permukaannya saja, gelombang pada frekuensi 2500 MHz atau 2,5 GHz ini diserap oleh air, lemak, dan gula. Saat diserap, atom tereksitasi dan menghasilkan panas. Proses ini tidak memerlukan konduksi panas seperti di oven biasa. Karena itulah prosesnya bisa dilakukan dengan sangat cepat. Hebatnya lagi, gelombang mikro pada frekuensi ini tidak diserap oleh bahan-bahan gelas, keramik, dan sebagainya jenis plastik. Bahan logam bahkan memantulkan gelombang ini. Ini memberi kesan bahwa microwave oven adalah oven pintar yang bisa memilih untuk memasak hanya makanannya saja, bukan wadahnya. Yang ketiga, bagian-bagian pada oven microwave. Komponen utama microwave ada 3, yaitu magnetron, waveguide, dan microwave stirrer. Fungsi setiap komponen microwave berbeda-beda satu sama lain. Saat microwave bekerja, ketiganya saling bekerja sama untuk memanaskan makanan lebih cepat dan merata. Yang pertama, magnetron merupakan inti dari microwave. Komponen ini bertanggung jawab untuk mengubah energi listrik menjadi radiasi gelombang mikro. Yang kedua, waveguide adalah komponen yang didesain untuk mengarahkan gelombang mikro. Waveguide gelombang mikro dibuat dari bahan konduktor. Yang ketiga, microwave stirrer. Komponen berbentuk baling-baling ini berfungsi menyebarkan gelombang mikro di dalam microwave. Komponen ini biasanya dikombinasikan dengan piringan yang dapat berputar di tempat tatakan makanan. Gabungan baling-baling dan piring berputar tersebut membuat tingkat kematangan makanan lebih merata. Yang keempat, cara kerja oven microwave. Setelah mengenal komponen microwave dan bagian-bagiannya, berikut cara kerja microwave untuk memasak. Namun tidak semua microwave punya cara kerja serupa karena bisa saja dalam perkembangan teknologi banyak cara kerja microwave yang diperbarui dan semakin maju. Yang pertama, arus listrik yang bolak-balik dengan beda potensial rendah serta arus searah dengan beda potensial tinggi diubah dalam bentuk arus yang satu arah. Kedua, magnetron menggunakan arus ini untuk menghasilkan gelombang mikro dengan frekuensi 2,45 sampai 2,5 GHz. Kemudian, gelombang mikro akan diarahkan oleh antena pada bagian atas magnetron ke dalam waveguide.
Waveguide lalu meneruskan gelombang mikro ke sebuah alat yang menyerupai kipas disebut stirrer. Stirrer kemudian menyemprotkan gelombang mikro di dalam ruang oven. Gelombang mikro ini lalu dipantulkan oleh dinding-dinding dalam oven yang diserap oleh molekul-molekul makanan. Karena setiap gelombang mempunyai sebuah komponen positif dan negatif, molekul-molekul makanan didesak ke depan dan ke belakang selama 2 kali kecepatan frekuensi gelombang mikro, yaitu 4,9 juta kali dalam 1 detik. Ini stirrer, ini waveguide, ini magneton tube. Di sini posisi makanan, dan di bawahnya ini terdapat sebuah piringan yang ini berputar supaya panas dari makanan ini merata. Gelombang mikro diantarkan pada akhirnya oleh stirrer. Gelombang mikro merupakan hasil radiasi yang dapat ditransmisikan, dipantulkan atau diserap tergantung dari bahan makanan yang berinteraksi dengannya. Prinsip kerja microwave oven ini memanfaatkan 3 sifat dari gelombang mikro tersebut. Dalam proses memasak, gelombang mikro dihasilkan oleh magneton. Gelombang tersebut ditransmisikan ke dalam waveguide. Lalu gelombang tersebut dipantulkan ke dalam kipas stirrer dan dinding dalam ruangan dalam oven. Akhirnya gelombang tersebut diserap oleh makanan. Itu cara kerjanya. Lalu yang terakhir, fungsi dan manfaat oven microwave dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengembalikan teksturnya pada sebuah makanan. Yang kedua, melelehkan makanan yang membeku yang sudah menjadi es batu atau mengeras dalam freezer. Yang ketiga, melembutkan makanan yang tadi makanan itu mungkin keras, susah dimakan, bisa dilembutkan dengan memanaskannya di microwave. Yang keempat, merebus makanan. Merebus makanan ini maksudnya membuat hangat makanan yang sudah dingin agar direbus kembali supaya menjadi hangat. Yang terakhir, mengembangkan adonan. Kadang ketika kita membuat kue, supaya adonan itu bisa mengembang dengan maksimal, bisa dipanaskan dalam microwave agar adonan tersebut mengembang secara bagus. Sekian dari saya. Ada batu bata ditabrak ikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sayoga, saya dari Teknik Konversi Energi Politeknik Negeri Jakarta. Saya di sini akan menjelaskan aplikasi elektromagnetik dari loudspeaker. Aplikasi gelombang elektromagnetik pada loudspeaker. Loudspeaker itu apa sih? Loudspeaker adalah sebuah transducer yang mengubah sinyal listrik menjadi frekuensi audio atau suara melalui komponen-komponen yang terpasang di dalamnya seperti lilitan, magnet, dan membran. Getaran membran inilah yang nantinya akan menghasilkan suara. Prinsip kerja loudspeaker. Pada gambar tersebut, pada dasarnya speaker terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada kon, suspension, magnet permanen, voice coil, dan juga kerangka speaker. Speaker memiliki komponen elektromagnetik yang terdiri dari kumparan yang disebut dengan voice coil untuk membangkitkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen sehingga menggerakkan kon speaker maju dan mundur. Voice coil adalah bagian yang bergerak, sedangkan magnet permanen adalah bagian speaker yang tetap pada posisinya. Sinyal listrik yang melewati voice coil akan menyebabkan arah medan magnet berubah secara cepat, sehingga terjadi gerakan tarik dan tolak dengan magnet permanen. Dengan demikian, terjadilah getaran yang maju dan mundur pada kon speaker. Kon adalah komponen utama speaker yang bergerak. Semakin besarnya kon, semakin besar permukaan yang dapat menggerakkan udara, sehingga suara yang dihasilkan speaker juga akan semakin besar. Kemudian ada juga suspension. Suspension ini yang terdapat dalam speaker yang berfungsi untuk menarik kon ke posisi semulanya setelah bergerak maju dan mundur. Suspension juga berfungsi sebagai pemegang kon dan voice coil. Komposisi dan desain suspension sangat mempengaruhi kualitas suara speaker itu sendiri.